Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Perkenalkan, nama kakak, Kak Difla. Kak Difla akan bercerita kepada adik-adik semua tentang Isra dan Mi'raj. Jadi adik-adik, Isra dan Mi'raj adalah cerita tentang dua perjalanan Nabi Muhammad. Perjalanan yang pertama disebut Isra dan perjalanan yang kedua disebut Mi'raj. Adik-adik, mari kita dengarkan ceritanya yuk. Pada suatu malam, Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Haram. Di depan Ka'bah, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Saat sedang berdoa, Nabi Muhammad merasa ngantuk dan akhirnya Nabi pun ketiduran. Saat Nabi sedang tertidur, datanglah malaikat Jibril mendekati Nabi. Malaikat Jibril pun membangunkan Nabi Muhammad. Setelah bangun, Nabi Muhammad pun diajak malaikat Jibril untuk melihat seekor hewan ciptaan Allah yang sangat ajaib. Hewan ini bernama buruk. Lalu malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke atas punggung buruk dan membawa Nabi pergi ke Masjidil Aqsa di kota Yerusalem. Adik-adik, dari Masjidil Haram tempat Nabi berdoa tadi, kalau naik mobil ke Masjidil Aqsa butuh waktu 14 jam loh. Lama banget ya. Tapi karena Nabi dan malaikat Jibril naik buruk yang ajaib, maka dalam beberapa kedipan mata, cering, 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 Nabi Muhammad dan malaikat Jibril sampai di Masjidil Aqsa dengan sangat cepat. Dan perjalanan inilah yang disebut sebagai Isra. Lalu kemudian di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad beristirahat. Nabi Muhammad melaksanakan sholat 2 rakaat, lalu meminum segelas susu. Setelah itu, Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril untuk melanjutkan perjalanan yang kedua. Nah, perjalanan yang kedua ini disebut Mi'raj. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril pun naik ke atas punggung buruk lagi. Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad menembus langit ketujuh. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, dan sampailah ke langit ketujuh. Di sana, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad turun di bawah pohon Sidratul Muntaha. Dan kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad merasa sangat senang. Saat akan kembali ke bumi, Allah memberikan Nabi Muhammad oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dengan senang hati, Nabi Muhammad pun menerimanya. Nabi Muhammad kembali ke bumi, diantar malaikat Jibril dan naik buruk lagi. Setelah sampai di bumi, Nabi Muhammad pun memberitahukan kepada seluruh umat muslim, seluruh orang Islam, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Ini hukumnya wajib ya adik-adik. Tak lupa tugasku setiap hari, sembahyang wajibku yang 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Adik-adik yang pintar, hebat, solih dan solihah, Kak Difla pengen dengar suara adik-adik nyanyi juga nih. Nanti setelah ini, adik-adik bikin video nyanyi, lalu dikirimkan ke ibu guru ya. Oke? Oke deh. Sekian cerita dari Kak Difla hari ini. Sampai jumpa di cerita yang lainnya. Terima kasih ya adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.